Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Jonga dengan NIM 221424010, kelas A, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan publik di tengah krisis sosial antara kepentingan pemerintah dan keadilan masyarakat. Di tengah situasi kritis sosial, mulai dari pandemi, bencana alam, gejolak ekonomi, hingga konflik sosial, masyarakat berada pada titik paling rentan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat, dan adil. Namun, pertanyaannya adalah, apakah suatu kebijakan yang dibuat benar-benar mengutamakan masyarakat atau justru lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah? Video ini akan membahas bagaimana kebijakan publik dijalankan saat krisis, bagaimana bantuan disalurkan, serta di mana letak ketegangan antara kepentingan pemerintah dengan keadilan bagi masyarakat. Pertama, krisis sosial dan tekanan terhadap pemerintah. Krisis sosial menciptakan kondisi darurat yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, pendapatan menurun, akses pangan terganggu, dan kebutuhan dasar meningkat. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah menghadapi tekanan besar untuk menjaga stabilitas negara, mencegah kepanikan publik, dan mengamankan kondisi politik dan ekonomi. Hal ini membuat pemerintah sering mengambil keputusan terburu-buru. Di satu sisi, hal ini diperlukan agar situasi tidak memburuk, tetapi di sisi lain keputusan cepat sering mengabaikan realitas di lapangan. Kedua, kepentingan pemerintah dalam situasi krisis. Dalam situasi krisis, ada beberapa kepentingan utama pemerintah yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, yaitu yang pertama ada menjaga stabilitas nasional. Pemerintah berusaha memastikan situasi tetap terkendali, karena itu kebijakan bersifat tegas. Kedua, ada efisiensi anggaran dan birokrasi. Krisis membuat anggaran negara menipis. Pemerintah berfokus pada penghematan sehingga bantuan kadang diberikan dalam jumlah terbatas atau dengan kriteria yang ketat. Ketiga, pengendalian informasi dan keputusan cepat. Pemerintah mengambil alih pengambilan keputusan agar respon cepat, namun ia membuat masyarakat dan kondisi daerah sering tidak diperhatikan. Ketiga, keadilan masyarakat dalam penyaluran bantuan. Di sisi masyarakat, keadilan menjadi tuntutan utama. Masyarakat ingin bantuan yang tepat sasaran, mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan kondisi nyata. Namun faktanya masih banyak masalah yang muncul. Yang pertama, ada ketidaktepatan sarana data sosial yang tidak diperbarui, membuat bantuan tidak merata. Ada yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdaftar, sementara yang mampu justru menerima bantuan tersebut. Kedua, proses yang rumit. Sebagian masyarakat kesulitan akses bantuan karena prosedur birokrasi yang panjang atau kurangnya pemahaman teknologi. Keempat, benturan antara kepentingan pemerintah dan hak masyarakat. Di titik inilah konflik muncul. Yang pertama, kecepatan pemerintah versus keadilan masyarakat. Pemerintah ingin cepat, tapi masyarakat butuh ketepatan dan pemerataan. Kedua, sentralisasi keputusan versus kebutuhan lokal. Pemerintah membuat kebijakan umum, padahal kondisi setiap daerah berbeda-beda. Ketiga, efisiensi negara versus kebutuhan real masyarakat. Masyarakat membutuhkan lebih banyak bantuan, sementara pemerintah membatasi anggaran. Kelima, praktik penyaluran bantuan di lapangan. Beberapa masalah utama yang sering muncul dalam praktik distribusi bantuan di masa krisis adalah yang pertama, data tidak akurat. Basis data penerima bantuan sering tidak diperbarui. Ini memicu ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Kedua, koordinasi lemah antara lembaga, antara pusat, daerah, desa, hingga RT RW. Sering tidak sinkron, akibatnya terjadi tumpang tindih atau keterlambatan.
Ketiga, potensi penyimpanan termasuk pemotongan bantuan, manipulasi data, dan pemberian bantuan berdasarkan pendekatan personal. Keempat, mekanisme penyaluran kurang inklusif. Tidak semua masyarakat bisa mengakses pendaftaran online atau keenam, pengambilan keputusan publik di tengah krisis. Keputusan publik harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama keadilan masyarakat. Idealnya, pemerintah perlu pertama menggunakan data yang akurat dan terkini. Kedua, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Ketiga, menerapkan prinsip transparansi dan memastikan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketujuh, menuju kebijakan yang lebih berkeadilan. Untuk menciptakan kebijakan yang seimbang antara kepentingan pemerintah dan keadilan masyarakat, beberapa langkah penting dapat ditempuh. Pertama, integrasi data sosial yang diperbarui secara berkala. Data valid akan membuat bantuan tepat sasaran. Kedua, transparansi dalam penyaluran informasi harus dipublikasi secara terbuka. Siapa yang menerima, berapa jumlahnya, dan kapan diberikan. Ketiga, pengawasan berbasis masyarakat. Partisipasi publik dapat mencegah penyimpangan. Keempat, penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi daerah. Krisis tidak berdampak sama di tiap wilayah. Kebijakan harus fleksibel. Kelima, komunikasi publik yang jelas. Pada akhirnya, kebijakan publik yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat pemerintah bertindak, tetapi tentang bagaimana kebijakan itu menjamin kebutuhan masyarakat secara adil. Ketika pemerintahan mampu menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak rakyat, maka proses penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan publik akan menjadi lebih efektif, transparan, dan dipercaya. Krisis sosial memang menjadi tantangan besar, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem kebijakan publik agar lebih humanis dan keadilan.